Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Gimana anak-anak? Sehat semua kan? Mudah-mudahan sehat dan makin semangat untuk daringnya. Nah, coba sebelum kita masuk materi baru, masing-masing kamu berdoa yang tujuannya supaya kamu itu lebih semangat lagi daringnya, dan mudah-mudahan pula ada hikmah dari daring ini. Nah, pada minggu yang lalu sudah saya kirim materi tentang turunan fungsi aljabar. Jadi di sini materi itu kita bahas bersama supaya kamu tahu untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi aljabar itu lambangnya adalah aksen. Misalnya, tertulis di situ jika fx sama dengan x pangkat 2. Berarti fx ini adalah fungsi x yang nilainya x pangkat 2. Maka untuk menuliskan turunan pertamanya adalah f aksen x. Lambang turunan itu dia di atas dari huruf F yang tertulis angka 1. Itu dibaca aksen yang dinyatakan dengan turunan. Turunan ini dapat kita kerjakan atau dapat kita uraikan dengan menggunakan beberapa rumus. Yang pertama, bisa kita gunakan rumus limit. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang limit, di mana limit itu ada beberapa cara. Jadi cara limit itu bisa kita gunakan pada bentuk turunan. Nah, di sini kalau kita menggunakan turunan fungsi aljabar dengan limit, ya, salah satu di antaranya di sini, misalnya fx sama dengan x pangkat 2. Ini mau kita kerjakan dengan menggunakan limit. Berarti kita menggunakan f aksen x sama dengan limit delta x. Segitiga itu dibaca delta, ya. Itu hanya lambang delta x mendekati 0. Berarti batasnya 0. Dari f kali x tambah delta x kurang f kali x per delta x. Ini cara menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan limit. Berarti menurunkannya limit delta x sama dengan 0 dari x tambah delta x pangkat 2. Ini x tambah delta x ini adalah pengganti dari x. Karena x-nya pangkat 2, maka di sini x tambah delta x pangkat 2. Kalau nanti di sini pangkat 3, ini juga pangkat 3. Andai kata nanti fungsi x-nya 2x, berarti di sini ya 2x tambah delta x kurang x pangkat 2. Dari mana kurang x pangkat 2? Kurang x pangkat 2 ini berasal dari fx, fungsi x. Fungsi x di sini x pangkat 2, berarti fx-nya ditukar dengan x pangkat 2 per ini tetap penyebutnya delta x. Sama dengan limit delta x mendekati 0 dari 2x. Ini x tambah delta x pangkat 2 ini kita kalikan nanti di sili-sili, bisa kamu coba karena ini sudah pernah dipelajari. Artinya x tambah delta x pangkat 2 kali x tambah delta x pangkat 2. Andai kata kamu uraikan hasilnya, ya, hasilnya x pangkat 2 kurang 2x delta x ditambah x pangkat 2. Sehingga hasil yang diperoleh nanti x pangkat 2-nya dikurang x pangkat 2. Habis tinggal di situ 2x tambah delta x. Ini bisa kamu coba nanti. Kemudian limit delta x mendekati 0. Artinya setiap delta x ini ditukar dengan 0, maka 2x tambah delta x, ini delta x-nya disubstitusikan dengan 0 sehingga hasil yang diperoleh 2x. Nah, ini kalau kita gunakan dengan cara limit.
Nah, sekarang ada cara ya yang saya berikan kepada kamu dengan menggunakan rumus langsung. Ini mudah ya, mudah. Nanti anak-anak kami bisa pilih apakah menggunakan limit atau menggunakan rumus. Nih, andai kata menggunakan rumus, ini ya. Memang kurang terang di sini karena ini saya tulis dengan pena ya. Fx sama dengan x pangkat 2. Rumusnya A kali N kali X pangkat N kurang 1. Artinya A ini koefisien. Koefisien apa? Koefisien yang terletak di depan dari variabel. Ini kan 1. Ya. Kemudian N eksponen atau pangkat. Pangkatnya di sini 2. Kemudian X variabel. Min 1 ini konstanta atau suku tetap. Apapun soalnya tetap min 1 ini dipakai. Jadi kita perhatikan di sini mana nanti yang paling mudah ya. Fx sama dengan f pangkat x pangkat 2. Berarti turunan pertamanya kita tulis f aksen x karena aksen ini merupakan turunan pertama dari fungsi x. Nah, rumus umumnya ini dia. A berarti 1, koefisien 1. Andai kata nanti di sini 2, berarti A-nya 2. Karena di sini 1, maka A kita tulis 1 kali N. N ini tadi pangkat atau eksponen berarti 2. 1 kali 2 atau A kali N. X-nya turunkan saja karena variabel. Kemudian N-nya ini pangkat, pangkatnya 2 kurang 1 suku tetap. Berarti 1 kali 2, 2. X pangkat 2 kurang 1 berarti X pangkat 1. Nah, sudah kita pelajari bahwa pangkat 1 tidak tertulis. Jadi, kalau fungsi X sama dengan X pangkat 2, maka turunan pertama atau F aksen X-nya adalah 2X. Nah, anak-anak kami, coba kamu perhatikan, kamu teliti, mana yang lebih mudah? Apakah menggunakan limit fungsi aljabar atau menggunakan rumus langsung? Saya kira kalau melihat dari tata cara mengerjakannya dan menggunakan waktu, ini lebih mudah menggunakan rumus langsung. Itu pun anak-anak kami sekalian, coba kamu teliti mana yang lebih mudah. Kalau nanti ujian, mana yang diperintahkan, apakah menggunakan rumus limit atau menggunakan rumus langsung, itu terserah perintah. Tapi kalau dia ujian dengan cara pilihan ganda, maka yang lebih mudah kau gunakan rumus langsung. Nah, untuk soal B ya. Soal B di sini kita perhatikan kembali buku catatan kamu bahwa jika fx sama dengan x pangkat 4, ini x pangkat 4, maka f aksen x, lihat di sini limit delta x mendekati 0 dari f kali x tambah delta x kurang f kali x per delta x. Nah, limit delta x mendekati 0, ini x ya, tetap dia tambah delta x pangkat 4. Karena pangkatnya 4 kurang fx-nya ini x pangkat 4 per delta x. Kalau kita lihat di sini uraiannya, ini kita memerlukan waktu yang sangat panjang. Kenapa? Karena di sini pangkat 4. Ini artinya begini. X tambah delta X sekali. Kali X tambah delta X 2 kali. Kali X tambah delta X 3 kali. Sekali lagi X tambah delta X. Berarti 4 kali mengkalikan. Bisa juga menggunakan cara seperti ini. Ya, 2 kali dikalikan. Ini bisa kamu teliti. Sehingga hasil yang diperoleh di sini 4X pangkat 3. Nah, kalau kita menggunakan rumus langsung nih, menggunakan rumus langsung, ini lebih mudah ya. Kita perhatikan fx sama dengan x pangkat 4. Berarti turunan pertamanya f aksen x sama dengan rumusnya A 1 N 4 X variabel, kemudian N-nya di sini pangkatnya 4 kurang 1. Jadi langsung kita mengetahui jawabannya ya, tidak memerlukan waktu yang panjang.
Sudah benar, tepat ya, mudah dimengerti. Berarti 1 kali 4, 4. X 4 kurang 1 pangkatnya menjadi 3. Jadi 4X kurang 3. Kalau kamu bandingkan dengan cara menggunakan limit, hasilnya sama. Tapi ya, itu memerlukan waktu yang panjang. Sedangkan dengan menggunakan rumus langsung, dia cepat, singkat, dan mudah dimengerti. Jadi saya kira anak-anak kami, kalaupun nanti ada soal, kamu sudah bisa mengerjakannya. Kalau memang kurang mengerti, boleh kamu tanyakan di kolom komen. Untuk pertemuan akan datang bisa kita tambah beberapa contoh soal lagi. Nah, sekedar itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.